إن شاء الله فليتفضل مشكورا. طيب شكرا دكتور أحمد فخر الرازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Fakhr Razi. Ismul Mufassirin. Namanya sudah cukup sebagai ahli tafsir ya. Ada Fakhrul Razi. Dan nama saya juga ada Ar-Razi tapi tanpa fakhr ya. Tema kita, topik kita tentang tafsir Sufi atau Isyari, betul ini ada perbedaan antara ulama-ulama kita dalam menghadapi dan memahaminya. Ya. Tentu ikhtilaf, perselisihan, perbedaan pendapat itu sudah banyak dari dahulu. Kalau kita mau ringkas bisa, mau kita perpanjang bisa. Ya. Jika kita hendak mau ringkas saja, di antara ulama-ulama terdahulu, mereka memulai memahami dulu dari makna tafsir. Ya. Tafsir Isyari, apakah dia sebuah tafsir? Imam Az-Zarkashi, ada kitabnya, beliau punya kitab namanya Al-Burhan. Nah, ini saya waktu dulu masih mengambil Usuluddin, masih strata 1 ya, Bachelor, itu saya suka baca kitab Al-Burhan dan beliau mengatakan tafsir Isyari, isyarah sufi bukanlah tafsir, tapi cuma makna yajidunahum fi nufusihim, kira-kira seperti itu, makna yang dia dapat ketika membaca Al-Quran. Jadi di saat seorang sufi mendapatkan satu makna dalam membaca ayat, maka ini disebut oleh Imam Zarkashi sebagai sebuah isyarat, dan itu bukanlah tafsir. Lain lagi dengan Ibnu Taimiyah, walaupun kita sering mengkritisi Ibnu Taimiyah sebagai orang yang banyak membawa konflik dan pertikaian di kalangan ulama Ahlus Sunnah, tapi Ibnu Taimiyah dia seorang usuli. Kenapa seseorang itu kemudian diingkari di zamannya? Karena dia sangat dekat dengan usul dan itu bisa membongkar, menyegarkan pemikiran-pemikiran fikih yang sudah kaku dan baku. Ibnu Taimiyah termasuk orang-orang yang masuk ke level itu. Dan Ibnu Taimiyah menganggap jika ada seorang sufi mendapatkan satu makna dalam membaca, selama itu tidak ta'arud, bertentangan dengan usul syariah, usul aqidah, maka itu setara dengan para fuqaha. Ketika membaca satu ayat, maka mereka mendapatkan satu makna yang bersifat fikih. Bedanya, Sufi mendapatkan makna isyarat yang kualitasnya kualitas rohani. Cenderung kepada tazkiyatun nufus, pembersihan rohani, atau ma'rifatullah, tentang ma'rifat ilahiyah. Itu yang membedakannya. Ya. Artinya, Syekh Ibnu Taimiyah lahu mauqif wadih, dia mempunyai pendapat yang jelas dan menurut saya adil ya, sangat adil ya. Meskipun di prakteknya beliau tidak melakukan itu. Dan kita melihat dalam kitab Al-Itqan dan Burhan itu ada nukilan yang sama dari Imam Ibnu Salah, bahwa Ibnu Salah tidak mengingkari isyarat sufi, tapi Ibnu Salah menukil kalam Al-Imam Al-Wahidi. Ada seorang imam namanya Al-Wahidi. Kalam dia betul-betul ghaliz, syadid fi hadal mawdu' ya. Betul-betul agak keras, sangat keras dalam masalah ini, bahwa dia mengatakan man ya'taqada, siapa yang meyakini anna fi haqa'iqit tafsir. Jadi waktu itu ada persoalan kemasyhuran suatu kitab namanya Haqa'iqut Tafsir, karya Imam As-Sulami, guru daripada Imam Al-Qushairi, salah satu imam sunnah. As-Sulami ini dalam ilmu hadis
kana 'arifan bi ilmi al-ilal, ya. Beliau sangat menguasai ilmu ilalul hadis. Salah satu ilmu yang sangat pelik di dalam ilmu hadis, dan siapa yang menguasainya seakan dia menguasai semua ilmu hadis. Ya, ilmu ilal ini hanya didapat oleh orang-orang yang telah lama mengkaji hadis karena membutuhkan zauq yang dalam. Nah, pencapaian ujung dari ilmu hadis, ilmu riwayah adalah ilmu ilal. Imam As-Sulami di dalam ilmu hadis mutafannin, ahli, di dalam ilmu tafsir sudah sampai pada ujungnya tafsir, yaitu isyarah ruhiyah. Ya, nanti kita coba lihat bagaimana. Kenapa saya menyebut ujung? Penghujung daripada ilmu, perangkat-perangkat, alat-alat atau syurut yang mesti dipunyai oleh seorang mufassir. Kita tentu sudah sangat akrab dengan Imam As-Suyuti. Imam Suyuti dia punya kitab, ini kitab Al-Itqan, ya. Silakan nanti karena ini sudah menjadi pembahasan umum, dicari di Naw' Al-Thamin was-Sab'ud. Dia memulai dengan pembahasan yang penting, itu ma'akhidh tafsir. Ma'akhidh tafsir, sumber-sumber dari manakah tafsir diambil. Lalu dia di tengah-tengah pembahasan dia menukil pembahasan tentang tafasir sufiyah. Tafasir. Jadi dia sendiri menyebutnya tafasir sufiyah. Ya, tafasir sufiyah. Seakan-akan Al-Imam As-Suyuti la yuwafiq biz-Zarkashi. Beliau tidak sepakat dengan kalam Zarkashi yang mengatakan bahwa Imam Zarkashi tidak menerima ada tafsir sufi dan menganggapnya cuma sebagai mawajid, sesuatu yang diperoleh, ide-ide. Tapi Imam menukil kalam-kalam yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Dan saya melihat beliau menutup dengan kalam Imam Al-Arif Billah Ibn Atha'illah As-Sakandari, yaitu kitab Lataiful Minan, mengenai manaqib Sayyidi Syekh Abil Hasan Syazili, dan gurunya Ibn Atha'illah bernama yang merupakan kutub fi zamanihim, dan memuji bahwa kalam-kalam sufi ada tafsir yang bagus dijadikan sebagai iktimat, kira-kira seperti itu kalau kita terjemahkan secara bebas. Jadi Imam Suyuti seakan-akan beliau cenderung dan tidak menolak ada tafsir sufi, ya. Meskipun pendahulunya yaitu Imamuna Az-Zarkashi menolaknya sebagai sebuah tafsir. Tapi perlu kita lihat bahwa meskipun mereka menolak, tapi mereka tidak menolak itu terjadi sebagai sebuah mawajid. Hanya menolak dia dimasuki, dia dimasukkan, dia dianggap sebagai sebuah tafsir. Ya hanya itu perbedaannya. Adapun tadi Imam Al-Wahidi sama, dia pun tidak menolak adanya mawajid sufia, ya, hal-hal yang makna yang didapat oleh para sufi. Dia hanya mengatakan man i'taqada annahu tafsiran, siapa yang meyakini bahwa yang di dalam kitab Haqa'iqut Tafsir As-Sulami itu tafsir, adalah sebagai sebuah tafsir, padahal itu isyarat-isyarat sufi, faqad kafar, dia kufur, ya. Tapi kalam ini fihi mubalaghah, menurut saya ini berlebihan, dan para ulama kita sepertinya tidak mengikuti pola-pola daripada Al-Wahidi. Sekarang saya masuk kepada intinya. Jadi ketika kita sudah jelaskan bahwa ulama kita memang ada perbedaan di sana, tapi pada prakteknya mereka tetap berbeda. Contohnya, sebelum masuk ke inti, kenapa ada? Ya, jangankan di kalangan ahli sufi, di kalangan ulama-ulama ahli nakal, ahli akal, itu tetap ada mawajid-mawajid, isyarat-isyarat. Ya, dan di antara mereka ada perbedaan-perbedaan. Ya. Bahkan ahli hadis misalnya, ketika memaknai satu ayat dimaknai seperti huruf alif lam mim. Alif lam mim kita lebih sering menggunakan tafsir Jalalain, Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu maknanya. Ya tentu Allah lebih tahu maknanya. Tapi jika kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sangat standar, di situ dijelaskan makna alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad misalnya.
Yasin, ya insan, Taha, Hamim, Ain Sin Qaf, ismun min asma'illah, nama-nama Allah. Apalagi di dalam kitab Ad-Durrul Mansur karya Imam Asyuti yang lain, tafsir mengenai bil ma'thur, belum menjelaskan makna dari huruf al-muqatta'ah, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang di depan ayat, depan surat itu, bahwa ada perbedaan di antara ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan maknanya. Persoalannya, apakah mereka memaknai ayat itu dari kalam Rasulullah atau sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mendapatkan mawajid? Jauh-jauh hari mereka bahkan membahas seperti ini. Kalam sahabi bisa dikategorikan tafsir, tapi kalam tabi'i tidak. Tatbiknya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Ternyata dalam prakteknya, di dalam kitab Tabari, kitab Ibnu Katsir, Al-Alusi, sampai semuanya, mereka ya'tamiduna ala aqawil, ala aqwal tabi'in. Mereka tetap menjadikan kalam tabi'in sebagai sumber. Padahal ulama-ulama tabi'in, mereka mengalami mawajid-mawajid, ya, makna-makna yang mereka peroleh. Berikut ini saya akan coba jelaskan, mungkin silakan diperhatikan whiteboardnya, mengenai kalau ada ma'akhidh tafsir, ada objek-objek atau sumber-sumber tafsir. Nah, saya akan membahas tentang mustadrakatut tafsir. Jadi kalau diterjemahkan epistemologi tafsir, ya. Epistemologi tafsir. Bahasa Arabnya mustadrakat atau istidrakat. Ini penting diketahui karena menurut saya inilah cara kita bersikap adil terhadap para sufi yang mereka juga mempunyai tafsir isyari. Sebagaimana kita menghargai mereka-mereka ahli fikih yang mereka punya penafsiran sendiri, ya. Ya. Kita sering mengatakan bahwa tafsir itu ada bil ma'qul, ada bil ma'thur, kan begitu ya. Nah, nanti terlihat di sini di manakah tafsir bil ma'qul, di manakah tafsir bil ma'thur. Di manakah tafsir yang dengan nukil riwayat, manakah yang hasil kontemplasi daripada pemikiran. Mustadrakat itu ini berdasarkan kitab Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Munqiz minad Dhalal. Silakan nanti didalami kembali. Alhamdulillah kami di Jakarta dulu ada majelis di luar university yang membahas tentang ini. Saya sampai kemudian mengkhatamkan 4-5 kali bersama sahabat-sahabat, ya. Di majelis kita khatamkan dua kali, lalu saya sendiri 3 kali. Di situ ada pembagian, ya. Pertama, tafsir mustadrakat tafsir sebagaimana kita tahu ada namanya hissi. Nah, hissi atau indra, kita artikan indrawi. Nah, indrawi ini melahirkan yang kita sebut tafsir bil ma'thur. Ini yang tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yaitu bin naql, berriwayah. Maka ini memerlukan ilmu hadis, riwayah. Dan ilmu riwayah, dia hanya menggunakan hissi. Hissi apakah itu? Yang paling penting 2 saja, yaitu hissi pertama sama, ya, mendengar, yang kedua basar. Nah, 2 ini saja. Mendengar dan melihat. Inilah iktimatnya ahli riwayah. Oleh karena itu, ahli riwayah tidak boleh meriwayatkan hasil kontemplasi, hasil daripada perenungan. Dia mesti meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan ini didapatkan dalam kitab-kitab hadis, ya.
tafsir yang seperti ini, seperti kita lihat ada tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam termasuk Ibnu Katsir, tapi sudah ada gabungan ya. Ini hissi ya. Ini kita terima. Sebagaimana dalam tafsir riwayat, ada riwayat yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang fasid ya, atau dhaif. Nanti juga akan terjadi pada bagian yang lain ya. Tapi istilahnya masing-masing mempunyai istilah yang mustakil berbeda. Yang kedua, yaitu akli. Tafsir akli ini yang kita sebut tafsir rasio atau akal. Imamnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan sesuai dengan nama Dr. Ahmad Fakhrul Razi ya. Beliau meskipun juga ahli ruhani, tapi beliau memulai tafsirnya yang disebut Mafatihul Ghaib. Ghaib di situ adalah ghaib ma'qulat, ghaib dalam bab akal ya. Sebenarnya ilmu lughah masuk ke dalam bab ini, ilmu usul sebagian ya, yang berkaitan dengan qiyas. Maka ini memerlukan ilmu apa? Memerlukan ilmu boleh kita sebut ya seperti mantik ya. Mantik ini sudah diislamkan oleh ulama kita, oleh Imam Ghazali, jadilah dia usul fikih. Usul fikih yang dicetus oleh Imam Ghazali ini sudah sangat sempurna ya, walaupun sempurna hanya milik Allah, tapi sempurna dibandingkan kita. Usul fikih atau usulul aqidah ini sama berdasarkan mantik ya. Seperti tafsir Fakhrul Razi ya. Dan yang ketiga, ini ada 4, ada arba'ah ya. Yang ketiga tajribi yang kita sebut eksperimen atau penelitian ya. Biasanya orang mengartikan percobaan, tapi saya mengartikan penelitian terapan ya, percobaan ilmiah atau penelitian ilmiah, seperti ilmu eksak ya, seperti ilmu eksak, seperti matematika itu akli, ilmu hisab akli, fisika akli, tapi ada fisika terapan. Jika kita berbicara fisika falsafah, usul, maka dia masuk kepada akli. Apabila kita berbicara terapan, masuk ke laboratorium, kita teliti. Misalnya ada orang meneliti tentang rahasia madu lebah, manisan lebah. Maka penelitian dia ini diambil daripada tajribi ya. Jadi dia melakukan research, dimasukkan ke dalam laboratorium, hasilnya inilah yang disebut sekarang tafsir sains ya, tafsir ilmiah atau tafsir ilmi ya, sudah menjadi istilah di dalam seharian. Dan saya pernah mengajar mata kuliah ini di doktoral untuk tafsir maudhu'i dan tafsir ilmi. Jadi kita memberikan semacam teorisasi mengenai bagaimanakah cara menafsir secara maudhu'i dan salah satunya ilmi. Ini membuka peluang untuk orang-orang seperti ahli ilmuwan eksak, seperti di luar sana ada ahli fisika, ahli biologi, ahli kedokteran, untuk berkongsi dengan ahli usul fiqih, ahli usul aqidah, usul tafsir, supaya bersama-sama memproduksi sebuah tafsir baru. Ya, siapa tahu ada perkembangan dalam penemuannya, karena Al-Quran salihun likulli zaman wa makan, begitu seperti kata-kata ulama terdahulu. Mari kita buktikan. Maka saya sangat menghimbau kepada sahabat-sahabat para lecturer ya, pada para dosen, para guru, para ahli agama untuk mau berkongsi bersama, bekerja sama untuk menafsir
apa yang kita tidak tafsir. Misalnya saya atau Dr. Ahmad Fakhrul Razi, basicnya usuluddin atau falsafah atau aqidah. Kita masuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar, ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, misalnya. Apakah ism di situ makna dosa atau keburukan? Lalu kita berbicara dengan ahli-ahli kimia, kita kemudian menemukan molekul-molekul struktur-struktur dalamnya, apakah itu etanol, metanol, dan segala macamnya. Kita bukan ahli di bidang kimia, tapi kita dapat meminjam ilmu mereka. Mungkin nanti ada hasilnya buat artikel atau jurnal bersama, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tafsir ilmi dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Dulu Imam Al-Ghazali telah memulainya di dalam kitab tentang makhlukat, ya, atau masnu'at, ya, makhlukatillahi tabaraka wa ta'ala. Itu ada satu kitabnya dan luar biasa, beliau sudah mengenal rahasia kenapa sarang lebah segi 6 dan lain sebagainya, ya. Jadi Imam Ghazali telah memulai ini. Maka wabina ladzalik aqul anna al-Imam Al-Ghazali kana minal mufassirin aidan, ya. Jadi Imam Ghazali itu juga bagian dari mufassir. Tapi mufassir tajribi, aqli, bukan hissi. Jadi beliau bukan tafsir bil ma'thur, beliau tafsir bil tajrib. Namun kalau kita buka Ihya, beliau ternyata juga memasukkan beberapa ma'thur, ya. Terakhir, ini ma'akhisnya atau musadrakatnya, yang terakhir adalah qalbu atau ruh. Itu pun sudah berbeda, ya. Qalbu dan ruh. Tafsir qalbu, tafsir ruh, ya, kita gabung saja misalnya, anggap saja sekarang satu, ya, supaya tidak menjadi polemik, ya. Inilah yang kemudian memunculkan mawajid. Mawajid, zauq, ya, azwaq, rasa, malam yazuq lam ya'rif, siapa yang belum merasakan dia tidak akan mengenal. Oleh Imam Ghazali, beliau menganggap inilah penafsiran tertinggi, inilah ilmu yang paling puncak ketika seseorang merasakan langsung, tidak hanya menyaksikan secara indera, tidak hanya memfikirkan, mengkiaskan, menganalogkan dengan akal, tidak hanya bereksperimen di laboratorium, tapi dia sendiri masuk ke dalam ruang itu, ruang yang mesti ditafsirkan. Maka muncullah yang kita sebut hari ini isyarah, ya. Nah, disebutlah tafsir isyari. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah di Malaysia dimanapun berada, ini cara kita untuk mencarikan jalan keluar dari pro kontra, apakah tafsir isyari ada, dan memang ada, ya, memang ada, dan memang betul-betul zahir, bayin, jelas. Jika indera boleh kita kasih ruang, kenapa kita tidak juga kasih ruang untuk akal, ya? Kita harus kasih juga ruang untuk tajribah. Kita juga harus kasih ruang untuk rohani. Ya. Namun karena rohani ini mesti dirasa, kita belum merasai. Cukuplah kita membaca rekaman-rekaman, record hasil dari mawajid dan azwaq mereka di dalam kitab-kitab yang mereka punya. Kita bolehlah buka Haqaiqut Tafsir. Imam Al-Qushairi punya kitab judulnya Nahwul Qalbi. Silakan itu dicari kitabnya, Nahunya Qalbu. Jadi jangankan Al-Quran, ilmu nahu dengan semua kaidahnya itu bisa diisyaratkan. Apalagi satu huruf Quran. Ya. Saya tidak akan menukil hadis-hadis dhaif mengenai bahwa setiap huruf, setiap ayat di Quran ada zahrun wa batinun, itu hadisnya dhaif, wa in kana sahihal makna, bahwa satu ayat itu ada zahir batinnya, tapi itu dhaif, ya. Kita nggak usah menggunakan itu, kita cukupkan dengan ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Quran? Nah, tadabbur itu berbeda dengan ta'aqqul, ya. Afala ta'qilun. Tadabbur menurut hemat saya ini masuk kepada bab yang qalbu ruhi.
Nah, ini mengenai epistemologi. Ya. Silakan nanti ini di screenshot atau dibuat sendiri. Saya tambahkan sedikit lagi. Apakah di masa Rasulullah pernah terjadi? Di masa Rasulullah ternyata isyarah itu sudah pernah terjadi. Sebagai contoh dalam Sahih Bukhari, barangkali kita sudah pernah mendengarnya ketika turun ayat Idza jaa nasrullah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Antara sahabat-sahabat pejuang yang sudah senior, ya, itu dengan sahabat-sahabat yang muda terjadi perbedaan, ya. Sayyidina Umar ketika ayat ini turun, dia menangis. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Nabi sudah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Abdullah bin Abbas dijadikan penasihat. Lalu orang-orang Ahlul Badar, sahabat-sahabat Ahlul Badar, ada yang protes, tidak terima, tidak sepakat, ya. Lalu mereka mengatakan, ya Umar, hal tusyawir yani sabiyan ghilmanan, apa kamu gulaman, ya, apakah kamu menjadikan bocah kecil, anak kecil, budak kecil sebagai tempat untuk meminta nasihat? Lalu Sayyidina Umar melakukan sebuah majelis, ya. Lalu mereka ditanya, wahai para sahabatku, apa makna idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan dari Allah, wal fath? Semuanya mengatakan, oh, kalau kami menang, ya, kami disuruh bertasbih. Idza jaa nasrullah wal fath. Lalu ada perintah bertasbihlah, istighfarlah. Semuanya mengatakan itu. Tapi ketika ditanya, Abdullah bin Abbas belum mengatakan ajalun Nabi SAW. Itu adalah ajalnya Nabi. Maka beliau mengartikan ini sebagai ajalun Nabi. Ya, umurnya Nabi SAW. Ajal Nabi Muhammad. Ini adalah cikal bakal, ini adalah asas atau asal min usuli at-tafsir bil isyarah. Ya. Dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa saja daripada riwayat-riwayat yang dapat kita peroleh dari hadis-hadis yang sahih. Jadi saya tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif itu meskipun maknanya sahih. Ya, barangkali itu Dokter, saya kembalikan, ya. Tafadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Buya Dr. Ar-Razi di atas informasi, pengenalan dan penyerahan berkaitan dengan tafsir isyari ini. Sebenarnya yang menyertai webinar ini bukan semata-mata dari kalangan para pensyarah ataupun dosen, juga dari kalangan liputan pengajian dan juga mereka yang maknanya cenderung untuk mendalami ilmu-ilmu tasawuf ini khususnya, yang kita buka kepada semualah. Dan link ini diberikan juga kepada IAIN Sultan Amir Gorontalo juga. Kita berikan link ini. Kalau di peringkat saya ini, saya tidak ada apa-apa ingin menambah dan memberi komentar. Dan kita buka lagi kepada Buya untuk kongsikan apa lagi sebarang perkara berkenaan dengan sufi dalam konteks tafsir, Lataif Quraniyah dan apa saja, supaya maknanya kami di sini mengambil sikap menerima bimbingan dan perkongsian daripada pihak Buya, insya-Allah. Silakan Buya untuk diteruskan, masa masih lumayan. Teruskan. Ya. Baik. Belum puas, ya. Sebelum puas, Buya, silakan lagi. Ya, baik. Tafsir isyari, sahabat-sahabat semua, kenapa ulama-ulama kita terdahulu ada yang sangat hati-hati, karena mereka ada kalanya mereka takut nanti terjebak kepada batiniyah. Nah, jadi ada perbedaan tafsir isyari dengan kebatinan. Ya, jadi kita bedakan tafsir isyari
al-isyari, jadi isyarat sufi, itu berbeda dengan, ya, tidak sama dengan wasawis al-batiniyah. Ya, saya menyebutnya wasawis, waswas. Al-isyari wasawis. Nah, isyari tadi kita sudah jelaskan bahwa dia buah daripada pengalaman ruhani, kolbu, dan ruhani sufi. Sedangkan wasawis al-batiniyah itu adalah khawatir nafsiyah. Nah, ini perbedaan mendasar antara mereka. Ya, khawatir nafsiyah. Sedangkan ini berasal daripada apa yang kita sebut azwaq atau ilham qalbiyah, ya. Ini ada di sini ilham. Ya. Sebenarnya khawatir juga, tapi khawatir yang disebut ilham, ya. Karena ilham itu adalah khawatir. Khawatir arti lintasan. Lintasan nafsiyah. Itu kita sebut dengan wasawis batiniyah. Nah, tapi khawatir nafsiyah ini dia memang sedikit mirip dengan apa yang ada pada ilham qalbu. Ilham qalbiyah ini sangat mirip sekali. Sehingga beberapa orang mengira yang dia peroleh itu adalah ilham. Padahal yang dia peroleh adalah khawatir. Apa penciriannya? Karena nafs ini saya bedakan, ya. Manusia ini makhluk paling sempurna di alam semesta. Maka manusia ini disebut dengan insan alam saghir, ya. Alam saghir. Alam yang kecil, alam minor, ya. Kita ini alam minor. Nah, manusia terdiri di dalam dirinya ada dua hal yang sangat bertolak belakang. Yang pertama, yang zahir. Yang zahir dari manusia itu pertama adalah jiwanya. Kita sebut saja nafs, ya. Nafs. Yang kedua, akal. Yang ketiga, itu kita sebut seperti tadi hissi atau jasad. Nah, jasad. Ini zahir manusia. Zahir ini akan melahirkan ilmu sendiri. Jasad, ilmu biologi. Akal melahirkan ilmu matematika, fisika, ya. Inilah perbedaan kita dengan kaum filosof. Filosof menganggap yang akliyat itu sudah metafisika. Bagi kita, akal itu baru semi metafisika, ya. Belum metafisika. Nafs ini adalah sisi hewani yang ada di dalam diri kita. Seperti kita ini cenderung makan, minum, menikah. Nah, itu nafs. Kecenderungan ini, kecenderungan syahwat makan, syahwat minum, syahwat menikah, itu nafs. Apabila ini tidak baik, maka akan muncul khawatir yang rusak. Jadi akalnya tidak sahih, dia akan berpikir tidak benar. Jika jika jasad tidak sahih, tidak sehat, maka badan tidak berfungsi dengan baik. Di sisi lain yang batin, ini manusia ada yang unik, ya. Ada kolbu ini satu paket dengan fuad, ya. Ada lub, dan ini ada sir. Ya. Semua ini adalah struktur yang kemudian menjadi hijab, benteng yang membentengi ruh.
Jadi sangat banyak sekali, dan ini the biggest library menurut saya ya, adalah perbendaharaan, perpustakaan paling besar ya. Manusia jika dengan akal, dengan ilmu jasadiah melahirkan ilmu tafsir bil ma'kul, itu kan ilmu jasad tadi ya. Jadi tafsir bil ma'sur melahirkan ilmu yang luar biasa yang kita sebut dengan hadis, ilmu riwayah, apalagi ilmu yang ini, maka dia melahirkan ilmu isyarah. Nah, isyarah ini juga bertingkat. Ada tingkatan kolbu, ada tingkatan ruh, fuad, ada tingkatan lub, ada tingkatan sir. Nah, dan adapun tentang ruh, ini Allah rahasiakan isyarat-isyaratnya. Ini hanya ada pada kolbu Rasulullah dan wali-wali besar ya, wali-wali kutub, al-ghaus, dan kita pun barangkali tidak semuanya diizinkan, kecuali kita membaca kitab-kitab mereka dan mengikuti jalan mereka. Nah, mereka inilah yang hakikatnya yang disebut ulama pewaris para nabi. Karena para nabi tidak belajar ilmu hadis. Para nabi tidak belajar ilmu falsafah, ilmu aqidah. Para nabi tidak perlu belajar ilmu psikologi. Para nabi Allah turunkan ayat kepada kalbunya, ya. Ala qalbik, kepada kalbumu, ya. Di ayat lain linusabbita bihi fuadak, menguatkan fuadmu, ya. Namun kita diberikan pintu jalan ke sana yang disebut dalam Al-Quran ulul albab, jamak dari lub. Nah, kita ambillah lub ini. Lub, apa arti lub? Lub jamaknya albab. Lub berarti inti atau otak. Otak, inti sari. Apabila kita membelah pohon atau pohon pisang, nanti ada bagian paling dalamnya yang kita sebut jantung pisang, itulah inti sari, itulah otak. Jika kita buka kepala kita, tengkorak kita, ada di situ otak, itulah lub, albab, ya. Nah, inilah yang kemudian menyimpan banyak sekali perbendaharaan keilmuan. Metode sampai ke sana disebutkan misalnya di dalam surat Ali Imran, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengaktifkan qalbu albab itu adalah dengan memperbanyak riyadhah zikir. Zikrullah. Dan zikirnya disebutkan qiyaman, ya. Qiyam, qu'ud, dan yang terakhir ya ala junubihim. Qu'ud, junubihim itu maksudnya niam, ya. Sedang berdiri, duduk, niam. Ini disebut dengan zikran katsira, seperti disebutkan dalam sebagian ayat yang lain, ya. Zikran katsira, zikir yang banyak. Hanya inilah cara untuk mengaktifkan albab. Kenapa? Al-lub ini dia tidak akan aktif, dia tidak akan bekerja dengan maksimal apabila dia terganggu dengan khawatir nafsiyah, dengan lintasan-lintasan gejolak syahwat nafsiyah. Jiwa kita jika bersyahwat, maka dia tidak akan aktif. Oleh karena itu, para nabi suka berpuasa, para nabi suka berta'ammul, tafakkur, bertadabbur. Supaya apa? Supaya mereka dapat mengaktifkan albab. Ulul albab, lub ini. Mereka yang disebut dengan ulul albab. Orang yang mempunyai ulu, orang yang mempunyai albab. Ya. Ini metodenya. Dan ini tidak boleh dipelajari sendiri sebagai ilmu hadis. Mesti diambil ijazahnya dari ilmu hadis, dari syekh muhaddis, ilmu akidah dari ahlul akidah, ilmu tafsir dari tafsir. Maka ini juga harus diambil dari ahli ulul albab, ahlu qalbi. Mereka lah mursyid-mursyid dalam thariqah, sebagaimana di kampus, di university,
ada Dr. Ahmad Forrazi dan sahabat-sahabat pensyarah, ilmu diambil dari para lecture, ya. Maka sama, ilmu-ilmu rohani ini, ilmu zikrullah harus diambil dari ahlinya. Kita sendiri mesti datang kepada mereka, meskipun kita sudah dokter, kita sudah magister, ya, sudah master, kita harus belajar kepada mereka. Hanya itu cara untuk mengaktifkan. Nanti akan muncul kedahsyatan dalam mentafsir, ya. Lalu kita sering misalnya cara kerja, ya, berpikir bagaimana cara kerja ahli tafsir. Ini semua ahli tafsir, semua ahli tafsir. Misalnya ada seseorang, anggap saja ini seseorang, ya, seseorang membaca satu ayat. Sebagai contoh kita ambil Qul huwallahu ahad, paling gampang, anak kecil, budak-budak kecil juga hafal. Qul huwallahu ahad. Katakan huwallah ahad. Nah, bagi kita ini biasa saja. Tapi jika di dalam ini orangnya mengaktifkan akal, dia akan bertanya. Karena akalnya tahu dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah, huwa itu dhamir. Allah itu isim zahir. Ya. Kata ganti. Ini kata nama yang jelas, ya. Secara ilmu bahasa seharusnya kul Allah huwa ahad. Seharusnya. Jadi dibalik. Kenapa kemudian huwa di depan? Huwallahu ahad. Seharusnya Allah huwa ahad. Atau innallaha huwa ahad. Nah, disinilah muncul rahasia. Rahasia nama hu. Nah, ini masuk ke wilayah lub. Masuk ke bab isyarat. Huwa ternyata salah satu nama daripada nama-nama Allah. Saya kira ini cuma perkataan sufi, ahli-ahli thariqah. Ternyata juga ada dalam kitab-kitab ahli fiqih, ahli usul, ya. Mereka memasukkan huwa sebagai suatu nama. Dan coba kita lihat di dalam Al-Quran bahwa banyak sekali menyebutkan Allah dengan lafaz huwa. Allahu la ilaha illahu, ya. Atau awakhir daripada surat Al-Hasyr, wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, di depannya ada huwa, di belakangnya ada huwa, ya. Huwa lalu ditutup dengan huwa. Atas dasar itulah para ahli-ahli rohani kemudian menurunkan satu praktek untuk menuju mengenal Allah, untuk mengenal ahadnya Allah dengan zikir hu. Hu itu bukan lagi mensoraki, membuli, bullying, membuli seseorang, mengejek seseorang. Tapi hu itu menunjukkan dia. Apa makna dia? Dia yang laisa kamitslihi syai'. Dia itu kita artikan sesuatu yang tidak tampak, karena dia orang ketiga. Tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbayangkan oleh pikiran. Inilah hu. Ini sebagai contoh. Para sufi, misalnya dalam thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Aidurusiyah, dan thariqat-thariqat lain, Syaziliyah, hu, ini salah satu nama Allah. Ya, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, mereka dengan melatihkan ini dengan jumlah-jumlah tertentu, misalnya dalam thariqat Aidurusiyah, dianjurkan seorang murid membaca ini 12 kali ba'da sholat, misalnya. Dengan begitu lubnya akan terjaga, kolbunya akan terpelihara. Ketika seseorang sudah kuat rohaninya, teman-teman sahabat-sahabat Allah, maka akan berbeda pemahamannya. Kalau orang tidak paham bahasa, mungkin bagi dia ini tidak aneh. Wallah, ya biasa saja. Tapi yang paham bahasa, dia akan melihat huwa, jika didahulukan ada satu makna, ada satu natijah. Bagi seorang sufi, huwa ini adalah pintu menuju ma'rifatullah, adalah pintu menuju ahad, ya.
Ma'rifatullah, ma'rifatul ahadiyah adalah dengan zikirhu. Ini sebagai contoh ya. Jadi mereka kenapa mendapatkan makna-makna ini? Karena mereka mempraktekkan ayat-ayat itu, mengamalkannya langsung. Tidak hanya teoritis. Kita yang di kampus, barangkali kita juga ada isyarat-isyarat itu, tapi isyarat-isyarat yang kita dapat lebih kepada nazari. Tadi saya membagi ada batiniyah, ada sufiyah. Nah, kalau boleh kita tambah satu, ya, batiniyah, sufiyah, juga ada isyarat-isyarat yang sifatnya ya seperti akliyah. Nah, isyarat-isyarat ini kita sudah sebutkan tadi masuk ke tafsir-tafsir bil ma'qul. Apabila mereka mengalami itu, sufi juga mengalami itu. Perbedaannya akalnya berdasarkan akidah sunnah, sufi berdasarkan syariat, kebatinan tidak berdasarkan akidah hal yang sahih, tidak berdasarkan syariat yang terang benderang. Ya, jadi indikator bahwa isyarat kebatinan itu batil, yunkir ala syariah, dia mengingkari syariat. Kan tidak ada sufi yang mengingkari syariat. Yang ada orang ahli syariat mengingkari sufi. Ya, padahal sufi sudah sampai kepada ujung hakikat. Ya, ujung hakikat inilah tujuan orang bersyariat. Seharusnya tidak ada pertentangan antara syariat dan hakikat itu. Lalu kenapa hari ini orang ramai membicarakan sufi anti syariat? Tidak ada. Mana ada sufi menjadi sufi tanpa syariat? Namun ketika orang sibuk dengan ilmu-ilmu furu, ilmu-ilmu fikih, lalu meninggalkan, tidak memperhatikan ilmu hakikat, kita perlu menegurnya. Syariat itu artinya jalan, tujuannya mencapai hakikat. Ya. Maka kita harus menyesuaikan porsi-porsinya. Itulah maksud Imam Ghazali. Ada ilmu mahmud, ada ilmu mazmum, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela. Ya. Jika belajar ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk kerohanian kita, sebaiknya kita kurangi porsinya, bagiannya. Ini perbedaannya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bahwa isyarat sufi mabniun ala aqidatin sahihatin, ya. Isyarat-isyarat sufi pasti berdasarkan akidah yang sahih. Karena kita ahli sunnah, tentu kita meyakini itu berdasarkan akidah ahli sunnah, wa yu'ayyid zawahir syariah, akan memperkuat zahirnya syariat dan akan mempermudah terang benderang sampai kepada hakikat. Nah, lalu isyarat ini, teman-teman, tadi saya mengatakan jika tafsir bil riwayat, ya, itu ada yang disebut sahih, ada yang disebut dhaif. Sama. Akliyah ini juga ada yang benar, ada yang batil. Sama. Ya. Tajribah tadi, ya. Tajribiyah. Yang nomor 3. Ini ada yang hasil daripada kajiannya itu tepat, ada yang kurang tepat. Semua penelitian itu kan ada sisi kebenarannya, semua kajian itu ada sisi kebenarannya, tapi ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Atas dasar itulah banyak ilmuwan bermasing-masing masa, ya. Sebagai contoh, tidak usah masalah fisika, tentang fikih kontemporer, tentang bank, ya, bunga bank. Ulama di Mesir sebelum tahun 1971 berbeda dengan setelah tahun 1971. Dan lebih sempurna lagi setelah tahun 2003. Ya. Jadi yang dulu kurang tepat bagi mereka,
dan sekarang mereka menganggapnya lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir itu tafsir sufiyah, yaitu berdasarkan dengan qalbiyah. Karena qalbu itu tempat Allah menatap, maka di sini ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Nah, ini istilah-istilah rohani. Sempurna ya. Jadi ahli rohani jarang sekali menggunakan istilah benar dan salah. Ahli rohani menghargai siapa saja dan menganggapnya mereka kalau kurang tepat mereka membahasakannya kurang sempurna. Ya. Kalau mereka menggunakan istilah benar, salah, berarti dia masih akliyah. Disinilah muncul orang-orang yang merasa mengerti tarekat sufi, itu masih mengkritisi tarekat, masih mengkritisi isyarat-isyarat sufi. Berarti dia menggunakan bagian akliyah untuk mengomentari, untuk mengkritisi bab qalbiyah. Dan itu tidak bertemu, tidak akan ada titik temunya. Begitu juga ahlul riwayah. Ya. Ahlul riwayah, kan juga ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, di sini ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Ada yang tepat dan kurang tepat. Imam Ghazali mengatakan tajribah dan qalbiyah ini mirip. Karena dia sama-sama zauq. Perbedaannya adalah zauq tajribiyah adalah zauq terhadap hal yang zahir, sedangkan yang zauq qalbiyah adalah zauq terhadap yang batin. Ya, yang rohani. Nah, begitu, Dokter ya. Kita kemudian tidak akan terlalu saklek, terlalu mutasyaddid, terlalu kaku, lalu menjadi jumud. Ya. Nah, ini saya contohkan. Di zaman dahulu ada Syekh Hamzah Fansuri. Masih ingat di Malaysia siapa namanya? Syekh Naqib Al-Attas itu membahas tentang Hamzah Fansuri dan bagus sekali. Cuma sayang saya tidak dapat bukunya, udah cetakan lama ya, sudah sulit dicari. Hamzah Fansuri. Mungkin teman-teman masih ada yang dapat. Hamzah Fansuri ini seorang sufi, babnya sudah qalbiyah. Ya, dia sudah qalbiyah. Ada juga seorang yang dia bertarekat tapi dia belum qalbiyah, ya, namanya Nuruddin Ar-Raniri. Ini juga seorang yang sangat alim sekali di Aceh ya, turunan campuran antara Aceh dan Renner. Renner itu daerah India ya. Syekh Ar-Raniri dan Syekh Hamzah Fansuri, mereka tidak sezaman. Hamzah Fansuri sudah wafat sehingga tidak dapat mengklarifikasi kritik daripada Ar-Raniri. Ar-Raniri mengatakan Hamzah Fansuri itu salah. Padahal seorang Raniri adalah dia seorang mursyid tarekat. Ini mursyid. Coba kita bayangkan, dia seorang mursyid tarekah Qadiriyah. Dari mana kita tahu? Daripada risalah Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau mengambil ilmu tarekah Qadiriyah daripada Syekh Raniri. Hamzah Fansuri juga setelah diteliti juga seorang Qadiriyah. Nah, dan mereka sama-sama pengikut Ibn Arabi. Jadi sama-sama Qadiri. Sama-sama membaca kitab Ibn Arabi. Ya, ini juga Ibn Arabi. Apa perbedaannya? Ar-Raniri menggunakan akliyat ilmu akidah, ya, akliyat ilmu akidah untuk membaca karya-karya Hamzah Fansuri. Sedangkan Hamzah Fansuri dia seorang sufi qalbiyah, satu lagi dia seorang seniman, dia seorang penyair. Nah, karena dia seorang penyair, dia menggunakan isti'arah, majaz yang banyak. Dan majaz inilah yang kemudian
dikritisi oleh Ar-Raniri. Ya, contohnya Ar-Raniri Hamzah Fansuri mengatakan Allah itu ibarat biji, sedangkan alam adalah pohon. Ya, seperti itu. Alam adalah pohon. Syekh Ar-Raniri mengatakan, kenapa Allah disebut sebagai biji? Biji lebih kecil daripada pohon. Berarti Allah lebih kecil dari pohon. Ternyata Ar-Raniri gagal faham oleh sebagian orang, termasuk Syekh Naqib Al-Atas sepertinya juga tidak sepakat. Ya. Imam terdahulu biasa menggunakan istilah ini dan bukan bermaksud untuk mengatakan Allah itu kecil, alam itu besar, bukan. Ya. Tapi ingin mengatakan bahwa sumbernya alam itu jika dibuat analognya, kiasnya dengan Allah itu hubungannya apa? Seperti biji dan pohon. Tapi Ar-Raniri mengartikan, berarti ada itihad dan hulul, wujudiyah dan segala macam. Dan itu menurut saya karena dia memahami secara akliyah. Nah, maksud Hamzah Fansuri tidak seperti itu. Hamzah Fansuri bermaksud bahwa ini hanya semacam analog. Analog ini tidak selalu benar. Ya. Tapi kemudian dia dihukumi karena persoalan itu. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, sahabat-sahabat. Jadi ketika ada lafaz Rabbul Alamin, diartikan ini biji, ini pohon. Atau ombak dengan air laut, ya, dan lain sebagainya. Ya. Begitu Dr. Ahmad Fakhrul Razi, ya, kali yang dapat saya hantarkan. Silakan kalau ada yang mau didiskusnya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Buya Dr. Ar-Razi Hashim di atas penerangannya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Buya tadi lengkap sebagai asas ataupun fondasi kita berinteraksi dengan si sufi. Sekurang-kurangnya Buya, ya, maknanya kita tidak su'zon lah dengan bicara para sufi dan kita tidak cepat menyalahkan. Kalau ikut kita punya agenda ni, Buya, soal jawab tu jam 12. Jadi kita ada bagi setengah jam lagi. Saya mohon izin untuk saya memberi sedikit perkongsian juga, Buya, berkenaan dengan bagaimana konsep lataif Quraniyah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Begitu. Supaya nanti menyambung mudah-mudahan dengan apa yang Buya kongsikan kepada kami lah. Okey, jadi saya minta izin untuk saya share skrin terlebih dahulu. Allahumma salli Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Untuk perkongsian kepada semua yang menyertai webinar ini, dalam konsep lataif Quraniyah yang saya ambil daripada Imam Ar-Razi, saya dapati beliau itu berdasarkan kepada 3 perkara. Konsep lataif Quraniyah, dan itu berdasarkan pada 3 perkara. Supaya untuk huraian lataif Quraniyah itu diterima sebahagian daripada tafsir, kita dapati Imam Ar-Razi amat patuh, kita katakan patuh tentang dengan kaedah-kaedah ulum Quran, begitu. Jadi maknanya beliau amat meraihkan berkenaan dengan ulum Quran dan juga disebut sebagai usul tafsir. Maknanya supaya ia dimasukkan dalam pentafsiran Quran itu sendiri. Saya lihat Imam Ar-Razi berbeza dengan pendekatan Imam Alusi yang mengasingkan di antara tafsir secara ibari dan juga tafsir secara isyari. Imam Alusi dia mengasingkan kerana beliau ada kekhawatiran pada zaman itu ada berlaku isu-isu berkenaan dengan tasawuf batiniah dan juga faham firqah-firqah yang sesat ini. Khawatir kalau afkar sufi itu ditolak. Lantaran itu beliau telah membahagikan 2. Ini Imam Alusi, ya. Imam Alusi itu antara yang agak contemporary. Okay, telah membagikan 2, tafsir ibari dan juga tafsir isyari. Dengan strategi kalau nanti afkar yang isyari itu
tidak dapat diterima. Beliau hanya memadamkan yang pentafsiran secara isyari. Nanti sekurang-kurangnya pentafsiran yang secara ibari itu dapat juga dimanfaatkan oleh ummah. Ternyata khalifah pada ketika itu, zaman Uthmaniyah lagi, menerima tafsir beliau dan sampai sekarang sampai ke tangan kita. Dan tafsir Imam Alusi Ruhul Ma'ani diperkirakan sama ada tafsir terakhir yang bersifat turas ataupun tafsir kontemporari yang pertama berdasarkan kepada perbahasan para sarjana tafsir sekarang ini. Yang kedua, Imam Ar-Razi Allah SWT amat menitik beratkan berkenaan dengan ilmu Asalib Al-Bayan. Asalib Al-Bayan. Asalib Al-Bayan ini maknanya pengaplikasian ilmu-ilmu balaghah, metafora dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan seni kesusastraan itu maka tampillah maknanya afkar-afkar, idea-idea, kefahaman-kefahaman, ilham-ilham yang tidak seperti pengibaratan tetapi isyarat dalaman gitu. Dan yang ketiga, itulah yang dimaksud sebagai elemen tazkiyah, itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. Dan Imam Ar-Razi juga menyatakan bahawa beliau mendapat bimbingan kerohanian ini seawal daripada ayah beliau sendiri di celah-celah tafsirnya itu. Dan antara perkara lagi yang Imam Ar-Razi nyatakan, lataif yang Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau ini, yang beliau mampu untuk coretkan dalam tafsirnya, iaitu tafsir yang berjudul Mafatih Al-Ghaib, ataupun juga disebut sebagai At-Tafsir Al-Kabir. Okay. Yang beliau mampu untuk coretkan dalam tafsir ini hanya sebahagian kecil daripada sebanyak yang Allah Ta'ala kurniakan dalam hati beliau itu. Begitu. Itu maknanya isyarat-isyarat yang beliau berikan. Okey. Satu lagi, maknanya yang ketiga, dalam kita mengamati lataif yang Imam Ar-Razi ungkapkan itu, kita dapati semuanya itu mestilah bertitik tolak daripada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Maknanya tidak lari daripada kefahaman akidah, dari sudut peramalan fiqh dan juga penghayatan dalam tasawuf. Jadi kita dapati ilmu fardu ain inilah yang menjadi keistimewaan lataif Quraniyah oleh Imam Ar-Razi, kerana di situ diperkirakan beliau terselamat daripada membicarakan ayat-ayat Al-Quran itu semahunya, tetapi terikat dengan asas ini, iaitu asas ilmu fardu ain pada akidah, fiqh dan tasawuf. Saya kira umat Islam zaman sekarang ini agak tidak mengambil prihatin terhadap ketiga-tiga ilmu fardu ain ini, maknanya menyebabkan banyak berlaku salah faham, misconception, maknanya salah tanggap, luar konteks dan seumpama dengannya. Contohnya, seperti yang Buya Razi kongsikan pada kita tadi, bicara tentang ilmu fiqh, maknanya dijadikan kerangka untuk menilai bicara tentang ilmu akidah. Bicara tentang ilmu akidah menjadi kerangka untuk menilai ilmu tasawuf. Jadi kalau kita letakkan ketiga ilmu ini dalam konteks yang sesuai, maka insya-Allah kita akan dapat jalan keluar dan kita akan kurang bergeseran dan pergaduhan. Begitulah. Dan lantaran itu, bila saya mengkaji lataif Quraniyah ini, ya, saya dapati sebenarnya Imam Ar-Razi itu sebenarnya seorang sufi. Saya cuba untuk menobatkan begitu. Tetapi saya masih belum kuat untuk menyatakan dalam disertasi saya. Takut nanti itu dakwaan itu perlu kepada pembuktian yang berat, khawatir gagal. Saya tak nyatakan itu, tapi setelah revisi baca berkali-kali, saya dapati sebenarnya Imam Ar-Razi itu sebenarnya adalah seorang sufi, cuma beliau menampilkan kesufian itu dalam bahasa falsafi. Kerana beliau menyatakan dalam mukadimahnya adalah beliau menjadi agak tidak selesa, saya katakan begitu, apabila
masyarakat umat Islam pada zamannya amat teruja dengan ilmu-ilmu falsafah. Maka beliau ingin mengembalikan zamannya itu, umat zamannya itu untuk kembali kepada Al-Quran, dan beliau mencabar bahawa daripada Al-Quran beliau mampu mengeluarkan 1001 permasalahan walaupun dengan hanya bicara tentang kalimah a'udzubillah dan kalimah bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Begitu. Jadi sebenarnya beliau menggunakan bahasa falsafah untuk mengetengahkan jiwa kesufian supaya akhirnya masyarakat berubah daripada teruja dengan pemikiran kepada keterhubungan dengan Ar-Rahman. Dan itulah yang saya dapati maknanya menjadi intipati konsep Lataif Quraniyah yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi. Dalam suratan tafsir yang saya buat, tidak ada mufassir yang mencoretkan Lataif Quraniyah ini secara konsisten selain daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu untuk tafsir-tafsir turath, tafsir tradisional. Adapun untuk tafsir yang contemporary, tafsir-tafsir muasirah, kita dapati Imam Sabuni dalam Safatul Tafasir agak kerap mengungkapkan berkenaan dengan Lataif Quraniyah. Maka di situ kita dapati ada hubung jalin di antara Lataif Quraniyah dengan tafsir Sufi. Dan dalam literature review yang kami lakukan, bila lihat kepada Imam Qushairi rahimahullah, beliau ini ada tafsir yang disebut sebagai Lataiful Isyarat. Dalam mukadimahnya kita dapati beliau menyatakan begini, beliau telah menuliskan sebuah tafsir yang bersifat tafsir ibari, dan pada kali ini beliau ingin hanya mengetengahkan afkar-afkar al-umur, perkara-perkara isyari daripada Al-Quran itu sendiri secara terasing. Maka beliau memberi judul tafsir kitabnya itu sebagai Lataiful Isyarat. Begitu. Jadi bila diketengahkan secara terasing, maka itu terbuka kepada penerimaan dan penerakan kerana tidak ada asas kepada kefahaman ibarat Al-Quran itu. Begitu. Dan kalau kita sebut tafsir Sufi ataupun tafsir Isyari, maka mungkin akan terdedah kepada yang benar ataupun yang kurang benar ataupun yang sempurna. Kalau ikut istilah Buya tadi, yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Dan mungkin juga terjebak dalam maknanya perkara-perkara yang bersifat batiniyah yang kita katakan terkeluar daripada landasan kebenaran apabila ia tidak bertepatan dengan ilmu fardu ain yang kita perlu pelajari, dan maklum fiddin bidarurah yang perlu diketahui secara daruri begitu. Adapun kalau dalam konteks Lataif Quraniyah ini, saya dapati ia terselamat daripada perbahasan tersebut kerana Imam Fakhruddin Ar-Razi amat mengikat perbahasan Lataifnya ini dengan ilmu fardu ain tersebut sehingga tidak menyalahi perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama zaman berzaman dengan ijma' yang muktabar dan juga mencapai status sawadul a'zam, iaitu majoriti yang dominan. Jadi saya kira itu menjadi satu keistimewaan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kajian di peringkat universiti. Beliau doktor, saya memang amat menganjurkan untuk kajian-kajian berkenaan dengan Lataif Quraniyah ini dibuat penelitian terhadap setiap tafsir yang ada. Barangkali afkar tersebut bersifat lataif, tetapi mufassirnya tidak menyatakan itu sebagai lataif. Maka itu ia terbuka kepada perbahasan dan pengkajian, dan itu juga menjadi penyebab untuk Allah Ta'ala memberikan kita lataif kita sendiri apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Cumanya supaya kita tidak syok sendiri. Orang Malaysia kata syok sendiri. Kalau orang Indonesia bilang macam mana ya? Orang Indonesia bilang maknanya supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan lah. Okay, supaya kita tidak syok sendiri ataupun bertepuk sebelah tangan. Segala afkar tersebut mesti walau bagaimanapun mesti dikembalikan kepada aspek ini, kepada ilmu fardu ain. Jadi di situlah maknanya saya kira perbahasan berkenaan dengan tafsir Sufi, tafsir Isyari ataupun Lataif Quraniyah, ia perlu diawali dengan ilmu ini. Soalnya sekarang ini ramai yang terus pergi kepada Al-Quran, terus terjun kepada As-Sunnah tanpa memastikan pegangannya terhadap ilmu fardu ain ini adakah muktabar ataupun tidak. Adakah pegangan yang sawadul azam ataupun yang hanya pegangan-pegangan yang bersifat picisan dan tempelan. Yang menyebabkan berlaku banyak kegelinciran faham dalam berinteraksi dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW.